Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Daratuni. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UIN Fatmawati Soekarno, jurusan Pendidikan Agama Islam semester ganjil. Pada kesempatan ini, adapun bahasan yang akan saya presentasikan adalah tentang perkembangan pendidikan dalam catatan sejarah Islam. Para insan akademis yang berbahagia, mengenai perkembangan pendidikan dalam catatan sejarah Islam, sejak awal Islam ini ada di atas dunia ini, pendidikan memang dititik beratkan dalam ajaran Islam. Terutama Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu menekankan pertama kali adalah Iqra, artinya bacalah. Itu sejak Islam awal pertama muncul, pendidikan sudah menjadi tujuan utama. Sepanjang sejarah Islam, pendidikan menjadi suatu kebanggaan dan selalu diunggulkan umat Islam, yaitu salah satu contoh dengan membangun perpustakaan besar dan pusat pembelajaran seperti di Baghdad, Cordoba, dan Kairo, Mesir. Para insan akademis yang berbahagia, mengenai pendidikan dalam sejarah Islam, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah sikap terhadap pendidikan. Mengenai sikap terhadap pendidikan itu tidak terlepas adanya peserta didik. Saat ini, anak-anak atau siswa itu tidak terbatas pada mempelajari tentang informasi dan fakta saja. Namun, sekarang siswa atau peserta didik sudah harus memperhatikan faktor emosional, sosial, dan fisik di samping informasi yang harus mereka kuasai. Menurut Dr. Surya, abad ke-12, yang bernama Al-Shahzariyeh, itu menulis ekstensif tentang perlakuan terhadap siswa, bahwa siswa itu tidak boleh diperlakukan dengan kasar atau dipaksa melakukan banyak pekerjaan yang tidak bermanfaat. Itu mengenai sikap terhadap pendidikan menurut Dr. Surya di abad ke-12 tersebut, menganggap bahwa pendidikan tidak harus dilakukan terhadap peserta didik dengan secara kasar atau adanya paksaan. Kemudian, menurut cendekiawan Islam besar, yaitu Al-Ghazali, bahwa sikap terhadap pendidikan itu terhadap anak itu jangan adanya pencegahan anak dari atau desakan untuk terus-menerus untuk belajar. Hal itu dapat mematikan hatinya dan menumbuhkan ketajaman kecerdasannya dan membebani hidupnya. Karena itulah siswa akan mencari tipu muslihat atau melarikan diri dari niatnya untuk belajar. Jadi, menurut Al-Ghazali, siswa itu tidak boleh didesak untuk terus-menerus untuk belajar. Jadi, diimbangi dengan bermain dan sebagainya. Sebaliknya, mendidik siswa harus dicampur dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti diajak permainan seperti teater, boneka, olahraga, dan bermain binatang mainan. Hal ini untuk menarik stimulus dan respon dari peserta didik sehingga semangat untuk mendidik melalui pendidikan ini. Adapun sekolah pertama yang ada di dunia Islam, yaitu dalam bentuk informal, yaitu lembaga pertama di dunia Islam, yaitu lembaga informal berupa masjid.
Jadi masjid menjadi tempat orang menuntut ilmu. Keempat, imam mazhab kita, ahli fikih, itu memperoleh pengetahuan mereka yang luas dalam bidang usul fiqh, itu mempelajari hukum Islam itu tidak lain di dalam masjid. Di beberapa sekolah di seluruh dunia muslim itu masih melanjutkan tradisi pendidikan informal seperti di Mekah, itu di Masjidil Haram, Madinah di Masjid Nabawi, serta di Palestina di Masjid Al-Aqsa. Itu masih menerapkan sistem pembelajaran tradisional, yaitu melalui masjid. Maka dengan adanya perkembangan peradaban Islam, umat Islam mulai membangun lembaga formal seperti madrasah dan universitas, serta mempunyai kurikulum di dalamnya. Sahabat insan akademis yang berbahagia, sekalian membahas tentang sekolah pertama di dunia Islam, juga kita bisa melihat sejarah pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Itu kapan munculnya di dalam sejarah Islam. Jadi, pendidikan dasar ini sejak tahun 900-an Masehi, para siswa muda itu dididik di sekolah dasar yang disebut dengan maktab. Itu maktab artinya tempat belajar. Umumnya maktab pada masa itu di masjid. Kemudian dengan perkembangan peradaban setelah itu dilanjutkan ke madrasah dan universitas. Itu sudah dibangun di tahun 970, yaitu Universitas Al-Azhar. Kemudian di tahun 859 ada Universitas Al-Qaraun di Maroko. Kemudian pada tahun 1100-an itu telah muncul 75 madrasah di Kairo, 51 madrasah di Damaskus, dan 44 di Aleppo. Jadi ada ratusan di Spanyol pada saat Muslim berkuasa di Eropa. Jadi madrasah sebagai universitas modern pertama yang memiliki bidang yang berbeda, seperti adanya matematika, ilmu astronomi, kedokteran, sejarah, dan lain-lain. Jadi dengan adanya perkembangan peradaban, bagi peserta didik yang menempuh pendidikan di madrasah dan universitas akan dibekali dengan adanya ijazah setelah selesainya menempuh pendidikan. Sahabat insan akademis yang berbahagia, perlu kita ketahui pendidikan dan wanita. Jadi sepanjang sejarah Islam, perempuan menjadi prioritas dalam pendidikan. Perempuan tidak lagi dianggap tidak mampu mencapai pengetahuan atau menuntut ilmu. Namun perempuan saat sekarang ini juga mampu menjadi seorang pendidik. Pendidik pertama setelah wafatnya Rasulullah seorang perempuan, yaitu namanya Aisyah radhiyallahu anha. Sejarah Islam menunjukkan pengaruh perempuan di dalam dunia pendidikan. Itu bisa kita lihat wanita atau perempuan di seluruh dunia muslim itu bisa menghadiri atau mengikuti yang namanya pendidikan, baik ikut pendidikan di masjid atau maktab, menghadiri madrasah, dan menjadi seorang guru. Itu bisa kita lihat di abad ke-12, Ibnu Asakir yang seorang perempuan itu terkenal dengan bukunya Sejarah Damaskus atau Tarikh Damaskus. Itu Ibnu Asakir mencari ilmu itu lebih kurang 80 wanita yang menjadi gurunya. Adapun peran utama wanita dalam pendidikan itu bisa kita lihat madrasah pertama di dunia muslim itu Universitas Maroko Al-Qaraun itu tahun 859 itu didirikan oleh seorang wanita yang bernama Fatimah Al-Fihri. Kemudian bisa kita lihat juga dalam bukti sejarah istri Khalifah Abbasiyah Harun Ar-Rasyid yaitu Zubaidah itu mendanai banyak proyek konstruksi masjid
jalan dan sumur di Hijaz seperti itu. Itu membuktikan bahwa kepeduliannya terhadap pendidikan. Itu juga bisa kita lihat di zaman Utsmaniyah, istri Sultan Sulaiman yang namanya Hurrem Sultan, itu seorang perempuan, itu mewariskan banyak madrasah selain rumah sakit, kemudian pemandian umum dan dapur umum. Kemudian kita bisa lihat juga di Prode Ayyubiyah di Damaskus tahun 1974 sampai 1260, itu sebanyak 26 warisan seperti madrasah, masjid, monumen keagamaan dibangun oleh seorang perempuan yang bernama. Sahabat insan akademis yang berbahagia, mengenai sejarah modern, tradisi madrasah dan bentuk pendidikan Islam klasik itu terus berlanjut hingga saat ini. Ini meskipun dalam bentuk yang jauh lebih berkurang karena perambahan kekuatan Eropa atau ekspansi di tanah Muslim itu terjadi di sepanjang tahun 1800. Melihat sejarah modern di Kesultanan Utsmaniyah misalnya, itu atas nasihat sekuler dari Prancis itu menganjurkan reformasi lengkap sistem pendidikan. Jadi memisahkan unsur agama dari kurikulum dan mengajarkan ilmu sekuler atau ilmu Eropa. Kemudian sejarah mulai mengajarkan kurikulum Eropa dan buku-buku Eropa semenjak adanya ekspansi tersebut. Saat ini, itu sebagian besar Kekaisaran Ottoman masih menjalankan pendidikan di sepanjang jalur Eropa. Artinya masih memperbolehkan untuk mengambil jurusan-jurusan di tingkat universitas. Tergantung bagaimana Anda melakukannya dan tes standar tertentu untuk mengambil kejuruan tersebut. Terlepas dari sistem baru yang diterapkan di sebagian dunia Muslim, pendidikan personal masih bertahan. Tradisi informal tadi ya, itu bisa kita lihat di Kairo, Mesir, kemudian di Maroko, India, itu terus menawarkan kurikulum tradisional yang menyatukan ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu umum. Kemudian, tradisi intelektual semacam ini itu berakar pada lembaga-lembaga besar di masa lalu yang menghasilkan beberapa sarjana terbesar dalam sejarah Islam dan terus menyebarkan pesan bahwa pengetahuan Islam itu sangat penting. Jadi, melihat dengan sejarah modern ini, pendidikan Islam baik yang informal maupun yang formal itu tetap berkembang sesuai dengan zamannya. Maka bisa kita simpulkan bahwa sejarah sosial pendidikan Islam, khususnya perkembangan pendidikan di dunia Islam, memang ada beberapa tingkatan perubahannya, mulai dari tidak dipisahkannya unsur agama dan ilmu umum, kemudian khusus mempelajari agama saja, dan sejarah modern sekarang ini itu menyatukan semuanya, ilmu agama dan ilmu umum. Dan juga ada yang madrasah yang atau dunia pendidikan yang memisahkan tersebut. Tapi mayoritas sejarah modern sekarang itu pasti akan diajarkan ilmu-ilmu agama tersebut. Demikianlah presentasi saya. Semoga menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah sosial pendidikan Islam. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube saya ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.